Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri Setiawan Marino dengan NIM J1A12107. Saya Mrs. Kiana Nabiran dengan NIM J1A12110. Saya Sila Mimi dengan NIM J1A1211084. Saya Widya Stuti dengan NIM J1A1211096. Saya Nurul Hasiga Basa dengan NIM J1A1211060. Kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Teknologi Perencanaan Kesehatan. Penilaian merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran yang telah dilakukan menurut Mardapi tahun 1999. Penilaian yang dimaksudkan ini untuk memperoleh informasi tentang ketercapaian hasil kompetensi. Penilaian sebagai pengukuran adalah tugas pertama dalam perencanaan yang dimaksudkan untuk memberitahukan yang pertama apa yang sedang terjadi sekarang, yang kedua apa yang bisa diharapkan terjadi di masa depan, dan yang ketiga adalah apa yang ingin kita miliki. Seperti yang diketahui, perencanaan didedikasikan untuk memperbaiki nasib kita. Penilaian akan memberitahu kita tentang apa yang diinginkan, keadaan yang lebih ideal atau tujuan kita, atau situasi yang saat ini tidak diinginkan, atau masalah yang akan datang. Pada kenyataannya, dengan menggabungkan pengetahuan tentang kondisi kesehatan saat ini dengan kondisi masa lalu, penilaian membantu kita memperkirakan masa depan. Dalam melakukan penilaian kesehatan, indikator yang diarahkan hanya untuk kesehatan tidaklah cukup ketika kita mencoba untuk mengantisipasi masa depan, dan harus diimbangi dengan deretan indikator yang berpengaruh di sektor non-kesehatan masyarakat kita, yaitu lingkungan sekeliling sistem kesehatan. Selanjutnya, dalam Expanding Health Horizon from a General System Concept of Health to a National Health Policy, terdapat 12 indikator pengukur status kesehatan. Yang pertama ada life expectancy or duration, yang mana itu adalah lamanya usia harapan untuk hidup dari masyarakat, atau dapat juga dipandang sebagai derajat kematian masyarakat yang bukan karena mati karena tua. Yang kedua ada disease or infirmity, yaitu keadaan sakit atau cacat secara fisiologis dan juga anatomis dari masyarakat. Yang ketiga ada discomfort or illness, yaitu keluhan sakit dari masyarakat tentang bagaimana keadaan somatik kejiwaan maupun sosial dari dirinya. Yang keempat ada disability or insafety, yaitu ketidakmampuan seseorang dalam masyarakat untuk melakukan pekerjaan dan menjalankan peranannya. Sosialnya itu tersebut karena sakit. Yang kelima ada participation in healthcare, yaitu kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dirinya untuk selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, yang keenam ada health behavior, yaitu perilaku manusia yang nyata dari anggota masyarakat secara langsung yang berkaitan dengan masalah kesehatannya. Yang ketujuh ada ecologic behavior, yaitu perilaku masyarakat terhadap lingkungan, di mana spesies lain, sumber daya alam, dan ekosistem. Yang kedelapan adalah social behavior, yaitu perilaku anggota masyarakat terhadap sesamanya atau keluarganya, komunitas, dan bangsanya. Yang kesembilan ada interpersonal relationship, yaitu kualitas masyarakat terhadap sesamanya, di mana adalah komunikasi anggota. Yang ke-10 ada reserve or positive health, yaitu daya tahan anggota masyarakat terhadap penyakit atau kapasitas anggota dalam menghadapi tekanan-tekanan baik somatik, kejiwaan maupun sosial. Yang ke-11 ada external stratification, yaitu rasa kepuasan anggota masyarakat terhadap lingkungan sosial, meliputi seperti rumah, sekolah, pekerjaan, rekreasi maupun transportasi. Dan yang terakhir adalah internal stratification, yaitu kepuasan anggota masyarakat terhadap seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya, interpretasi data dalam perencanaan kesehatan. Interpretasi data adalah pelaksanaan berbagai proses. Proses ini menganalisis dan merevisi data untuk mendapatkan wawasan dan mengenali pola dan perilaku yang muncul. Interpretasi data juga akan membantu seorang manajer dalam membuat keputusan berdasarkan angka sambil memiliki semua fakta yang diinginkan. Interpretasi data penting dalam organisasi karena yang pertama dapat membuat keputusan yang lebih baik. Setiap keputusan didasarkan pada informasi yang tersedia pada saat itu juga. Nah, ketika kita tahu cara mengumpulkan dan memahami data dengan baik, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik. Yang terpenting adalah mengikuti proses yang transparan untuk mengurangi kesalahan dan kelelahan saat mengambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah
dapat menemukan tren dan mengambil tindakan. Penggunaan praktis lain dari interpretasi data adalah untuk mendahului tren sebelum mencapai puncaknya. Dengan interpretasi data yang tepat dan sedikit kerja keras, kita dapat mengetahui awal dari tren dan menggunakannya untuk membantu bisnis kita atau diri kita sendiri berkembang. Selanjutnya yang ketiga adalah alokasi sumber daya yang lebih baik. Pentingnya interpretasi data yang terakhir adalah kemampuan untuk menggunakan orang, alat, uang, dan lain-lain secara lebih efisien. Misalnya, jika kita tahu melalui interpretasi data yang kuat bahwa pasar tidak melayani, kita akan mengejarnya dengan lebih banyak energi dan kita akan menang. Dalam proses pengambilan keputusan pada khususnya dan dalam setiap aktivitas organisasional, pada umumnya akan terjalin suatu hubungan internasional, suatu komunikasi antara anggotanya. Proses pengambilan keputusan dipicu oleh adanya masalah yang dihadapi dan perlu segera dipecahkan oleh suatu organisasi. Dari adanya masalah ini, langkah yang harus ditempuh adalah menetapkan secara tepat apa sesungguhnya masalah yang dihadapi. Menurut James Toner dan Charles Wankel dalam bukunya Manajemen menyebutkan proses pengambilan keputusan ada 4, yaitu yang pertama selidiki situasi, yaitu meliputi tentukan masalah, identifikasi sasaran, diagnosis penyebab, analisis faktor-faktor keterkaitan. Yang kedua adalah pengembangan alternatif, yaitu meliputi kreativitas analisa dan ketenangan. Yang ketiga adalah evaluasi atau penilaian, yaitu meliputi evaluasi konsekuensi alternatif yang dipilih, pilihan alternatif yang terbaik. Yang keempat adalah implementasi. Laksanakan dari hasil alternatif yang dipilih dari pemantauan pelaksanaan. Oleh karenanya, setiap pengambilan keputusan perlu dilakukan identifikasi masalah yang dihadapi dengan menyediakan berbagai atribut tambahan berupa data dan informasi yang akurat. Itulah pemaparan dari materi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.